Jadi pagi sebelum sekolah saya harus menitipkan SS itu dalam bentuk termos begitu di beberapa tempat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng dalu, sugeng siang, sugeng incing dulur-dulur Kediri on the road. Bagaimana kabarnya? Oke dulur, alhamdulillah setelah kemarin saya bikin video tantangan untuk calon Bupati Kediri, alhamdulillah responnya baik. Ada beberapa calon yang sudah menghubungi Kediri on the road, dan hari ini saya akan ketemu salah satu calonnya, yaitu siapa calonnya? Yaitu Dr. Sukma. Nanti kita akan ngobrol-ngobrol seperti apa backgroundnya Dr. Sukma, dan juga apa sih motivasinya untuk nyalon sebagai calon Bupati Kediri tahun 2001-2025. Oke, sekali lagi buat calon-calon yang lain yang pengen ngevlog bareng sama Kediri on the road, silahkan hubungi nomor di deskripsi video. Sip, kita ketemu setelah bersama Dr. Sukma. Sip, check it out. Oke dulur, ini saya sudah nyampe di mana tempat janjian. Ini ada Dr. Sukma juga sudah oke. Bentar, ini orangnya, sebentar tunggu dulu. Monggo dokter. Assalamualaikum. Salam. Oke. Sebenarnya Pak. Selamat siang Dr. Sukma. Ini manggilnya saya dokter, Pak, atau Mas, atau Mas Dr. Sukma? Mas dokter. Mas Dr. Sukma, siap. Oke, gimana kabarnya? Alhamdulillah. Allahu Akbar. Ya Allah, sorry. Sebentar, eksiden dikit dulur. Oke, nggak terlihat ya. Sip. Oke dokter, kita muter-muter Kediri. Siap. Sambil ngobrol-ngobrol kita ngomongkan soal soal jenengan pastinya. Oke. Yang bikin penasaran dulur-dulur Kediri on the road itu ketika melihat banner-banner jenengan di Kabupaten Kediri itu adalah gelar jenengan itu sangat banyak, panjang. Ada total pinten dok gelarnya? Yang formal ada 6. Yang formal ada 6. Istimewa. Oke, tapi sebelum kita membahas gelarnya, mungkin kita akan mengenal Dr. Sukma lebih lebih dekat lagi, gimana sekolahnya, aslinya mana, dan lain sebagainya. Sebenarnya Dr. Sukma ini asli Kediri dok ya? Asli Kediri, asli Cahdeso. Kedirinya mana dok? Saya lahir di Sumberagung di pelosok Klaten. Oh, pelosok Klaten, Sumberagung. Jadi Kediri bagian timur. Oke. Sekolah di saya aslinya? TK SD ada di Sumberagung. Tepatnya di SD Sumberagung 1. Kalau SMP itu ada di SMP 3 Pare. SMA saya ke kota, SMA 2 Kediri. Oh, SMA 2. Siap. Setelahnya itu saya kuliah ada banyak di Surabaya dan di Malang. Oke. Jadi Dr. Sukma itu aslinya Kediri dulur. Pelosok Klaten, aslinya pelosok Klaten. Bapak Ibu anunya napa dokter? Jadi backgroundnya Bapak Ibu dari keluarga nopo dan lain sebagainya, mungkin lebih intens backgroundnya jenengan sebenarnya apa dulur-dulur biar tahu. Jadi bapak saya pada saat saya masih kecil, beliau adalah guru SMP, tepatnya guru SMP di Bakti Nusa, itu dekat Polsek di pelosok Klaten. Rumah kami kira-kira jaraknya 8 kilo. Nah, waktu kecil ya karena belum ada kendaraan, kalau ngajar, kalau ngulang, bahasanya ngulang SMP itu dengan naik sepeda Honda.
karena perekonomian pada saat itu kita juga mengalami suatu hal yang kurang banyak perekonomian, sehingga kita juga menambah. Selain ngajar bapak saya di SMP itu, kita juga ditargetkan untuk menambahkan ekonomi. Bapak saya sekolah membawa jual es lilin. Es lilin itu dibawa di sepeda ondelnya dan dititipkan di kantin sekolahnya. Saya pun juga begitu, kelas 3, kelas 4, kelas 5 sampai SD itu memulai itu kita melakukan suatu hal juga menjual es lilin itu ke daerah-daerah sekitar. Jadi kita titipkan di peracangan, kita titipkan ke tempat yang jual sayur di sana untuk menambah penghasilan. Jadi pagi sebelum sekolah saya harus menitipkan es itu dalam bentuk termos begitu di beberapa tempat. Nanti sore setelah saya ngaji sore di TPQ, sebelum maghrib itu saya harus mengambil ke tempat-tempat yang kita titipkan di situ. Jadi pada dasarnya hal itu menjadi semangat kita untuk bekerja. Nah, setelah ngajar, bapak saya mencalonkan diri menjadi kepala dusun. Kalau orang Kabupaten Kediri itu pamong deso, ya. Kami tuwo ya. Kami tuwo. Jadi sejak SMP, di pertengahan SMP bapak saya menjadi kami tuwo itu, dan kembali ke hal untuk ke pertanian. Jadi sebagai petani, gurunya sudah tidak diteruskan, lebih konsen kepada pemerintahan di desa dan menjadi petani pada umumnya di daerah-daerah saya yang ada di sekitar itu. Terus dari orang desa terus akhirnya berani sekolah di Kediri. Kalau zaman saya kan kalau di pelosok Klaten sekolah. Ini kan SMA-nya tahun berapa, Dok? Saya SMA masuk tahun lulus itu 2001, berarti 98 saya masuk. 98 lah ya. Tahun itu kan istilahnya tahun-tahun krisisnya Indonesia. Jadi kan kok bisa meloncat dari pelosok Klaten istilahnya, dari desa terus ke kota di SMA 2 lagi. Itu gimana prosesnya, Dok? Jadi ya semua orang itu kan punya cita-cita. Saya pun juga punya cita-cita. Saat kecil saya sakit, itu tidak bisa berobat. Jadi kalau saya sakit sama orang tua saya hanya dikasih 2 hal. Satu itu adalah susu coklat. Yang kedua dikasih telur. Jadi saat sakit saya pasti dikasih ini. Jadi selama tidak sakit ya makannya biasa. Nasi dengan garam, nasi dengan sambal, tahu tempe, makan dengan kerupuk saja. Itu menjadi suatu habit ya, karakter dari keluarga, karena ya pas-pasan belum mampu, jadi kita memberikan suatu nutrisi ya seadanya saat itu. Nah, cita-cita saya pada saat itu saya pengen menjadi seorang penolong. Menjadi penolong saat kecil, bapak saya sudah menanyakan pengennya jadi apa. Itu pengen jadi dokter. Karena melihat situasi yang ada di tempat saya, keluarga ya, artinya bahwa orang sakit itu sangat menderita, apalagi tidak punya biaya. Sehingga saya mempunyai cita-cita bagaimana bisa menolong orang yang tidak punya, orang yang tidak punya ekonomi tapi pas keadaannya juga sakit. Nah, ini cita-cita saya di situ. Oh, jadi cita-citanya jadi dokter tuh memang dari kecil, Dok ya? Dari kecil. Nah, lulus SMA terus memutuskan kuliah pertama di Surabaya. Di Surabaya. Jurusan kedokteran. Kedokteran dulu yang pertama. Jadi begini, Mas, saat sekolah pun itu tidak langsung mulus, rintangan itu tetap ada, namanya hidup itu. Seketika bapak saya tani, hasilnya juga tidak memuaskan. Artinya ya pas untuk dimakan sehari-hari, pas untuk dilakukan ya untuk sekolah anaknya begitu ya. Seketika itu istilahnya bangkrut terus pada saat pertanian itu. Nah, bapak saya punya sawah terus memikirkan begini, wis saya sewakan saja ke orang lain, dibagi ya. Kalau di desa itu ada paron begitu ya. Diparon. Saat itu diparon kepada seseorang, ditanami lombok pada saat itu pas saya SMA kelas 3. Karena hasilnya itu tidak memuaskan, diparon sama seseorang, dan alhamdulillah rezeki ternyata dapat dari situ. Setelah diparon sama orang, harga lombok pada saat itu ingat saya 80.000, 90.000 per kilo. Per kilo zaman. Padahal zaman
zaman tahun itu ya. Padahal ditanam sendiri itu harganya 2.000, 3.000, 2.000, 3.000. Ternyata diberikan orang lain, dan pada saat itu proses untuk membayar sekolah saya pada saat itu di zaman itu. Jadi kami dapat uang dari paron tersebut, dibawa semua ke universitas kampus saya. Saya tes lulus di sana, harus membayar uang gedung. Kita tidak mampu membayar uang gedung. Ternyata Allah memberi jalan, separuh uang gedungnya itu dari hasil panen tadi. Jadi tidak diambil 1.000 rupiah pun, semua ditali dengan karet, uangnya ya 1.000, 1.000, 5.000, 5.000 ditali jadi satu, dibawa ke sana dan masih kurang 50%-nya. Nah, ini jenengan dokternya dokter Lombok berarti ya. Pedes kan ada juga yang daftar polisi, jual sapi, jual sawah, berarti jenengan polisi naik sawah, berarti kan dokternya dokter Lombok. Oke Dok, itu mungkin dari background pendidikannya jenengan. Nah, dari lulus kedokteran jenengan langsung jadi dokter atau sekolah lagi atau bagaimana Dok? Nih, jadi karena di dalam kedokteran saya ini jadi aktivis ya di universitas. Kampus, ya. Saya sempat jadi ketua senat, ketua BEM lah sekarang ini, dan pemilihan di nasional pada saat itu menjadi Majelis Pertimbangan Agung Nasional Kedokteran se-Indonesia. Ya. Nah, jadi saya mulai bertemu dengan orang-orang yang non kedokteran. Karena situasi sebagai aktivis, saya bertemu dengan fakultas hukum lah, ketemu dengan fakultas ilmu politik lah, dengan ekonomi dan lain-lain. Cara pandang saya mulai terpengaruh ya. Kalau orang dokter itu kan nilai kemanusiaan saja, gitu ya, nilai sosial saja yang diajarkan kepada kami dari guru-guru kami. Ternyata pada saat saya bertemu dengan orang hukum, bicaranya kebenaran. Nah, saya mulai menarik bahwa kemanusiaan sosial itu perlu ada kebenaran yang harus kita sampaikan. Ketemu orang politik, memikirkannya adalah ini logis atau tidak, kepentingannya siapa atau bagaimana, apa peran dari politik itu untuk memberikan. Jadi mulai berpikir saya bahwa oh, teman saya punya pemikiran begini, teman saya yang lain punya pemikiran, sehingga saya juga terkontaminasi. Saya harus belajar kepada orang-orang yang lain, pendidikan yang lain dan ilmu yang lain, sehingga setelah saya lulus jadi dokter, ya saya praktek sendiri, punya penghasilan sedikit lah pada saat itu, dari klinik satu ke klinik lain, miliknya orang lain. Saya sempatkan uang itu untuk sekolah lagi di Fakultas Hukum saat itu, dan meneruskan S2 saya di Kesehatan Masyarakat ya, jadi S2 Kesehatan ya. Jadi setelah saya lulus dokter, saya sekolah double. Kalau pagi saya ngambil S2 Kesehatan, kalau sore saya ngambil Fakultas Hukum S1. Jadi dua hal ini saya lakukan bersama. Gak bingung Dok itu Dok? Ya, karena pagi sore ya. Pagi sore kerja. Saya S1 aja agak lulus ya dulu 6 tahun. Jadi begini ya Nawi, saya kalau sekolah itu tidak pernah pulang. Jadi saya kos pada saat itu, hanya punyanya sepeda motor. Saya hidup saya dari klinik satu ke klinik yang lain. Jadi makan, tidur saya ada di klinik itu. Jadi kalau di Surabaya itu ada klinik 24 jam. Jadi saya ambil part-part yang mungkin orang lain tidak ngambil, saya ambil. Sehingga saya kalau pagi saya kuliah S2, setelah kuliah saya praktek di klinik satu, sore saya kuliah di Fakultas Hukum, malamnya saya praktek. Sehingga keuangan yang saya dapatkan ini saya berikan untuk bayar SPP, untuk sekolah saya yang cita-cita saya ingin belajar ke ilmu-ilmu yang lain. Karena kalau saya itu merasa bahwa saya ini belum tahu apa-apa, dan males juga kalau kita sudah masuk di dalam dunia pekerjaan itu kan yang kita kejar biasanya kan karir kita. Nah, supaya saya juga belajar keilmuan itu, saya masuk ke dalam kuliah itu. Nah, senang saya itu mengumpulkan buku-buku sebetulnya. Jadi saya beli buku hukum, beli buku politik itu, tetapi tidak pernah terbaca. Jadi ini yang mendasari gelarnya Dr. Sukma Buahnya itu memang karena istilahnya dari
bergaulnya Dokter Suma ya, akhirnya tertarik sama ilmu ini istimewa, ada sampai 6 gelar. Dan sekarang masih sekolah dokter? Sekarang saya mahasiswa semester 4 ya, S1. Masih kuliah lagi S1. Oke. Di kampus mana dok? Saya di kampus Universitas Wijaya Kusuma Surabaya. Jadi dulu S2 saya juga ngambil di Universitas Airlangga Surabaya, S3 saya di Universitas Brawijaya Malang. Jadi lebih banyak saya di Universitas Wijaya Kusuma Surabaya karena saya setelah lulus juga diminta jadi staf pengajar di Fakultas Kedokteran Universitas Wijaya Kusuma Surabaya, sehingga saat saya kuliah bisa tidak jauh-jauh saya harus kuliah di tempat itu. Oke. Sip. Terus ini dokter gongnya di sini. Apa yang dasarkan dokter itu mau mau mencalonkan pemimpin di Kabupaten Kediri ini? Istilahnya dari Bupati Kediri ini dasarnya apa dok? Kalau dari segi pekerjaan insya Allah sudah mapan, gelarnya banyak, terus karirnya juga oke, pendapatannya mungkin juga oke, ya kan? Lah ini apa yang mendasari jenengan kok mau nyalon ini, apa kira-kira dok? Yang pertama saya prihatin terhadap perkembangan di Kabupaten Kediri ini yang menurut pandangan saya itu tertinggal dari daerah-daerah sekitar. Dulu bahwa Karesidenan Kediri itu ada di Kabupaten Kediri. Ya, sekarang hal ini tidak muncul lagi. Sektor pendidikan dulu Nyon Sewu, sekitar kita ini Nganjuk, Kertosono, Tulungagung, Blitar, sekolahnya ke Kediri. Ya, perekonomian semua ke Kediri. Mall apapun dulu yang punya adalah di Kediri. Ya, pertanian ada di Kediri. Sekarang ini sudut pandang saya bahwa ada ketertinggalan yang ada di Kabupaten Kediri ini. Nah, sebagai seorang anak muda yang mempunyai cita-cita untuk manfaat kepada orang lain, inilah bentuk keprihatinan saya. Ini salahnya siapa? Termasuk salah saya. Barangkali saya tidak ikut membangun pada saat proses tersebut, sehingga sesuai dengan hal bahwa saya sudah sanggup ini melakukan hal demikian. Bila diberikan amanah, kita bisa memberikan suatu pengabdian kita kepada masyarakat di Kabupaten Kediri ini menjadi sesuatu hal yang kita bisa implementasikan untuk pembangunan di Kabupaten Kediri ini. Ini tujuan saya adalah prihatin. Jadi tujuannya utama adalah keprihatinan ya? Keprihatinan sekali. Jadi karena memang benar sih, Kediri itu mungkin dulu karesidennya memang cukup besar, dan sekarang pun juga sudah mulai wilayah-wilayah di sekelilingnya Kediri juga mulai maju. Mulai yang untuk Kediri tetap ngene ae. Maka dari itu, jadi kita semua pihak yang harus mendukung. Tidak bisa satu pemerintahan itu yang menjalankan. Nah, era transparansi, era digital seperti ini menjadi salah satu sarana untuk memberikan suatu informasi kepada masyarakat agar sekiranya bisa bersama-sama. Sekarang ini kita tidak perlulah politik-politik yang caci maki, jelekan sana sini, tidak perlu. Siapa yang terbaik, itulah yang kita kasih amanah. Siapa yang mumpuni, kita dukung bersama-sama. Sekarang ini kan era digital yang sangat bisa dilihat. Ya, apapun itu, APBD-nya bisa dilihat, pekerjaannya bisa dilihat, apa yang jadi kendala yang ada di sekitar kita kan banyak. Saat saya keliling ke masyarakat, bagaimana? Terenyuh saya bahwa petani mengalami suatu masalah, peternak mengalami masalah. Pagi ini tadi saya kepada komunitas perikanan ada masalah juga, belum pendidikan, belum kesehatan, ya, belum kreativitas anak-anak muda ini yang tidak ada fasilitas yang penuh, tempat untuk bagaimana job fair, lowongan pekerjaan yang ada yang kita kumpulkan, kita latih anak-anak muda yang kreatif, skillnya yang bagus. Ini banyak PR yang kita harus selesaikan dalam waktu yang cepat, karena kan era sekarang ini era globalisasi, masuknya asing, wilayah kita ini nanti dimiliki oleh orang-orang luar, orang di luar Kabupaten Kediri kan eman kita ini. Iya.
Oke dulur, terima kasih. Ini tadi kita sudah ngobrol tentang backgroundnya Dr. Sukma, calon Bupati Kabupaten Kediri. Mungkin buat dulur-dulur yang belum kenal, belum tahu, atau istilahnya pengen tahu sosok-sosok calon pemimpinnya Kabupaten Kediri. Tadi kita sudah bahas mulai Dr. Sukma lahirnya di mana, sekolah di mana, gelarnya banyak itu seperti apa, dan niatnya untuk maju di Pilgub ini apa. Jadi sudah, alhamdulillah. Terima kasih Dr. Sukma waktunya. Sami-sami. Terima kasih juga sudah mau mampir di channel saya Kediri on the Road, menyapa dulur-dulur Kediri on the Road. Terima kasih, dan juga nanti insya Allah sukses untuk pencalonannya. Amin. Kita doakan bersama untuk Kediri yang lebih baik. Terima kasih dokter. Sip. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. See you.